Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Rabuangga dengan NIM 122370190 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan dasar mengenai mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Pengantar estimasi sumber daya merupakan mata kuliah fundamental yang diajarkan dalam program studi seperti teknik pertambangan, geologi, dan bidang lainnya yang terkait dengan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mata kuliah ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami bagaimana memperkirakan jumlah dan kualitas sumber daya mineral yang terdapat di bawah permukaan bumi. Di mata kuliah ini, kita akan dikenalkan pada konsep dasar mengenai sumber daya dan cadangan mineral. Kita akan belajar tentang perbedaan mendasar antara sumber daya yang mencakup keseluruhan potensi mineral yang ada dan cadangan yang merujuk pada bagian dari sumber daya yang sudah dapat diambil dengan teknologi yang tersedia secara ekonomis. Pengantar estimasi sumber daya mempelajari berbagai metode eksplorasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai mineral bawah tanah, seperti pengeboran, pemetaan geologi, dan analisis sampel batuan. Data yang dikumpulkan dari metode ini akan menjadi dasar dalam proses estimasi sumber daya, sehingga akurasinya sangatlah akurat. Dalam hal teknik estimasi, mata kuliah ini mengajarkan berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah sumber daya dalam sebuah deposit mineral. Di antara teknik yang diajarkan adalah metode blok yang menggunakan blok-blok geometri untuk menghitung volume sumber daya dan metode poligon yang memviralkan sumber daya berdasar poligon yang digambar di sekitar titik pengeboran. Bagi yang tertarik pada pendekatan yang lebih canggih, kriging, sebuah teknik geostatik yang mempertimbangkan variasi spasial dalam data, juga menjadi salah satu topik yang dipelajari. Tidak hanya aspek teknis, kita juga diperkenalkan pada pentingnya analisis ketidakpastian dan risiko dalam estimasi sumber daya, karena sifat geologi yang kompleks dan seringkali tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Estimasi sumber daya selalu melibatkan unsur ketidakpastian. Sebagai bagian dari proses pelajaran, kita akan diberikan studi kasus yang nyata, di mana kita harus mengaplikasikan teknik-teknik yang telah dipelajari untuk mengestimasi sumber daya suatu deposit mineral. Studi kasus ini memberikan wawasan praktis tentang tantangan yang dihadapi dalam dunia nyata. Pada akhirnya, mata kuliah ini menekankan pentingnya estimasi sumber daya alam keseluruhan proses perencanaan tambang. Estimasi yang akurat menjadi dasar dari perencanaan tambang yang baik, termasuk dalam pengambilan keputusan, investasi, dan pengelolaan risiko. Dengan demikian, pengantar estimasi sumber daya berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial dalam bidang pertambangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.